Peserta nomor urut ketujuh, kami silahkan. Baik, Bapak izin untuk share screen. Ya, silakan. Ibu Riantari bisa leave breakout room, silakan. Mbak Alivia Ziadatur Rahma, silakan. Izin, Bapak. Livia nomor 7 ya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Kurang sedikit. Ya, sudah. Hmm. Waktu 7 menit dari sekarang jam 9.36. Silakan fokus segera ke materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak moderator, yang terhormat Ibu penguji, dan yang terhormat Bapak mentor. Perkenalkan, nama saya Alivia Ziadatur Rahma, calon guru ahli pertama guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 12 Boyolali yang berada di Bumutrejo, Desa Rumpit, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Siswa Melalui Pendekatan Pembelajaran Interaktif Berbasis Gamifikasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di MTS Negeri 12 Boyolali. Core isu yang saya angkat adalah kurangnya pemahaman siswa kelas 7 dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Negeri 12 Boyolali dengan rata-rata pemahaman di bawah 75% berdasarkan nilai harian siswa dan observasi saya saat kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, berikut adalah 5 isu yang saya temukan. Untuk mengidentifikasi isu tersebut, saya menggunakan metode analisis isu APKL, yaitu ada aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Nah, dari 5 isu yang teridentifikasi, terdapat 3 isu yang memenuhi syarat. Kemudian saya tapis menggunakan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth dengan skala 1 hingga 5. Hasilnya, core isu yang mendapatkan skor tertinggi itu menunjukkan urgensi tinggi karena berdampak pada motivasi dan prestasi siswa jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya, saya menganalisis penyebab isu menggunakan diagram fishbone, yang mana dikategorikan melalui 4M, ada man, material, metode, juga mileo. Nah, dari analisis ini, gagasan kreatif saya adalah pendekatan interaktif berbasis gamifikasi melalui media digital seperti kuis, poin, dan tantangan untuk membuat pembelajaran menyenangkan dan adaptif. Nah, selanjutnya, rencana kegiatan yang saya susun dalam matriks rancangan aktualisasi terdapat 5 kegiatan. Yang pertama yaitu pengkonsultasian dengan mentor. Untuk tahapannya, saya menyampaikan maksud dan tujuan. Yang kedua, melakukan pengkonsultasian dengan mentor. Dan yang ketiga, mohon izin dan dukungan. Untuk outputnya yaitu dukungan penuh, masukan dan arahan, juga catatan hasil konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan ini berkaitan dengan nilai kolaboratif, harmonis, dan kompeten. Untuk kegiatan yang kedua yaitu penyusunan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya itu mengidentifikasi materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua itu merancang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk outputnya yaitu modul ajar yang terstruktur. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, manajemen ASN, dan smart ASN. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan media pembelajaran berbasis gamifikasi. Untuk tahapannya yaitu yang pertama mencari referensi media pembelajaran yang sesuai, menyusun media pembelajaran berupa aplikasi gamifikasi interaktif. Untuk outputnya yaitu media pembelajaran bahasa Indonesia berupa gamifikasi interaktif. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan smart ASN. Untuk kegiatan yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran di kelas yang mana tahapannya yang pertama melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul yang telah disusun, yang ketiga melakukan post-test setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Outputnya yaitu hasil pretest dan post-test juga dokumentasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media gamifikasi. Untuk kegiatan ini, kegiatan yang keempat berkaitan dengan nilai akuntabel, kompeten, adaptif, smart ASN, dan manajemen ASN. Untuk yang kegiatan kelima yaitu evaluasi pemahaman siswa melalui observasi dan kuesioner. Yang tahapannya yaitu menyusun evaluasi pembelajaran, melakukan observasi terhadap siswa, dan menyimpulkan hasil angket. Untuk output atau hasilnya yaitu angket evaluasi dan hasil observasi maupun angket. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel.
Untuk selanjutnya adalah jadwal kegiatan rancangan aktualisasi saya mulai dari konsultasi hingga evaluasi. Untuk kendala dan antisipasinya, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menentukan waktu yang pas sehingga saya mengantisipasi dengan menjadwalkan terlebih dahulu. Yang kegiatan kedua, keterbatasan referensi materi, yaitu antisipasinya melakukan riset awal melalui sumber daring gratis. Dan yang kegiatan yang ketiga, yaitu eh, keterbatasan akses alat digital, mengantisipasinya itu menggunakan versi yang gratis. Yang kegiatan keempat, kendalanya kurangnya disiplin siswa saat menggunakan media gamifikasi sehingga saya harus menyiapkan backup manual atau printout quiz jika ada kendala teknis. Untuk kegiatan yang kelima, volume data yang tinggi dari data angket dan observasi sehingga saya menggunakan Google Form. Untuk kesimpulannya yaitu disimpulkan bahwa isu yang terpilih yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 MTS 12 Boyolali. Maka dari itu penulis menentukan gagasan kreatif pemecah isu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang diterapkan melalui media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana penyusunan rancangan aktualisasi ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, sehingga dengan adanya aktualisasi ini dapat membantu guru dalam menyajikan materi yang lebih interaktif, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan pemahaman siswa, dan membuat pembelajaran lebih efektif. Dan setiap tahapan kegiatan dalam rancangan aktualisasi ini dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai ASN. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Alivia atas presentasinya. Apakah mentor Mbak Alivia sudah siap? Coba, bentar. Sampun. Silakan Bapak Mentor, Bapak Ali Sodikin untuk memberi penguatan kepada rancangan aktualisasi, fokus kepada rancangan aktualisasi Ibu Alivia. 3 menit dari sekarang kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami sampaikan yang pertama, yang terhormat kepada moderator, beliau Bapak Dr. Andes Haji Teguh Suyitno, MPD, kemudian juga Ibu Penguji, Ibu Dr. Hajah Siti Aminah, MA, yang terhormat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan sebagai mentor dari Saudari Alivia Ziyadatul Rahma di MTS Negeri 12 Boyolali, bahwa rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil calon guru ahli pertama yang diangkat oleh Saudari Alivia Ziyadatul Rahma adalah peningkatan pemahaman siswa melalui pendekatan pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 12 Boyolali. Baik, Bapak Moderator dan juga Ibu Penguji, Ibu Dr. Hajah Siti Aminah, MA. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh eh, guru kami, Alivia Ziyadatul Rahma, eh, yang diangkat menurut saya sangat baik, terarah dan mendukung peningkatan kinerja institusi. Semoga apa yang diangkat ini nanti mampu diaplikasikan secara baik, benar-benar terrealisasi di madrasah kami. Sebagaimana tujuannya adalah untuk peningkatan nilai-nilai dasar ASN sebagai penulis dan juga untuk kompetensi profesionalitas yang bagi yang bersangkutan dan bagi instansi adalah untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran yang tentunya nanti akan berdampak pada hasil ataupun prestasi belajar di MTSN 12 Boyolali dan juga untuk mendorong inovasi pembelajaran yang tentu saja kami harapkan bisa meningkatkan citra madrasah. Untuk itu, selain kegiatan ini bisa juga untuk menjadi inspirasi bagi guru-guru lain untuk menggunakan media pembelajaran interaktif sehingga suasana belajar tentunya akan lebih hidup dan bermakna. Ya, itu saja harapan kami. Semoga
apa yang dilakukan ini merupakan sumbangan kalau itu nanti bisa benar-benar terrealisasi untuk upaya peningkatan kualitas daripada guru ataupun siswa dan juga prestasi madrasah kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kelak bisa benar-benar bermanfaat untuk eh, masa depan Madrasah MTSN 12 Boyolali. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ibu penguji 7 menit dari sekarang jam 9.46. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Ya, Mbak Alivia. Nggih, Bu. Oke. Pemisahan judulnya ya, Mbak. Baik, Ibu. Mohon Ya, maaf belum. oke, pemisahan Nggih. judul lalu hmm, judulnya Mbak antara pemahaman siswa Hmm. bahkan kalau di dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator paham itu kan bukan kata kerja operasional ya. Ya, salah Hmm. satu penanda atau penciri bahwa kata itu operasional atau tidak bisa dibuat menjadi soal. Misal nih, Hmm. sebutkan. Nah, anak dapat menyebutkan, berarti sebutkan apa. Nah, kalau paham, misalnya, soalnya menjadi seperti apa, Mbak, kalau paham? Misal untuk bagaimana mengidentifikasi misal materi uh, struktur teks deskripsi begitu. Berarti itu menjelaskan dong. Anak diminta menjelaskan. Nah, Hmm. karena paham itu bukan kata Ya. kerja operasional. Jadi, kalau boleh saya kasih saran, daripada pemahaman siswa, mending Ya. itu diubah menjadi hasil belajar. Oh, baik, Ibu. Peningkatan hasil belajar siswa melalui apa gitu, Mbak? Pendekatan pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Baik, Pak. Ya, jadi bukan pemahaman, nggih, tetapi Nggih. hasil belajar gitu. Nggih, baik, Ibu. Oke, dan ini memisahnya nanti silahkan betul-betul Nggih. bisa nggak mungkin kan MTS Negeri Nggih. 12 Boyolali, Nggih. kan nggak gitu juga kan Nggih. MTS Negeri 12 12 Boyolali. Boyolali. Ya, jadi nanti termasuk kata dalam itu ikut di bawahnya Mbak. D. Dalam Oke, pembelajaran bahasa Indonesia iya, betul. Terus kelas 7 enter. MD kelas Iya, 7 MTS Negeri 12 Boyolali. iya, seperti itu. Jadi jangan-jangan Boyolalinya ada di bawah gitu ya. D. Oke. Terus di latar belakang nanti D. silakan bisa ditambah fakta lapangannya ya Mbak. Jadi Baik, Ibu. kondisi sekarang ini anak itu capaian hasil belajarnya kayak apa sih? Kok pengen Hmm. ditingkatkan gitu ya. Ya. Tuh. Kemudian halaman 32 ada apa ya? Halaman 32. Di situ ada penyusunan modul ajar. Halaman tiga puluh Tiga dua. dua. Ya, di Hmm. matrik ini. Ya, D. itu. Ya, coba kalau bisa sambil dibuka, Mbak, Ya, sudah. filenya, nggih. Ya. Halaman, nah, ini 32. Ya, di sini kan ada penyusunan modul ajar. Ya. Tetapi di sini jenengan hanya tahapannya itu hanya berhenti sampai merancang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Padahal kalau modul ajar itu kan tidak hanya berhenti pada Oh langkah-langkah ya, pembelajaran. Jadi pelajaran. yang ada di bawahnya ini penyusunan media pembelajaran ini menjadi bagian dari menjadi bagian dari penyusunan modul ajar kan, Mbak? Oh iya, Ibu. Sebagai Iya. medianya. Gitu. Iya, Baik. karena di dalam modul ajar itu kan ada menentukan Hmm. media, Ya, menentukan sumber metode. belajar, terus kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas ini kan apa ya, tertuang di dalam langkah Langkah pembelajaran pembelajaran. ya. Iya. Oke, jadi nanti tolong bisa diperbaiki lagi 5 macam kegiatannya supaya lebih Baik. sistematis, Mbak.
Iya, Lalu kegiatan yang kelima kan ada evaluasi nih. iya, Evaluasi. Coba apa bedanya antara post-test? Ini kan pada kegiatan pembelajaran di kelas itu diakhiri dengan post-test ya. iya, Ibu. Oke. Kemudian di bawah ini ada menyusun evaluasi Evaluasi. pembelajaran. Nah, Iya. apa bedanya antara yang post-test dengan yang evaluasi pembelajaran, Mbak? Mungkin kalau yang untuk evaluasi pembelajaran yang di kegiatan 5 itu tentang bagaimana proses pembelajarannya Ibu, bukan hasil dari Nah, siswanya. berarti di sini ini menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Oke, Iya. instrumen. Iya. Oke. Baik Ibu. Oke. Setelah menyusun instrumen, kemudian baru melaksanakan evaluasi. Terus nanti kata pemahaman ini diganti menjadi hasil belajar, ngoten nggih. Jadi semua Iya kata Ibu. pemahaman Ganti diganti hasil hasil belajar. Oh ya, belajar, baik nggih. Ibu. Oke, Baik, oke, masih waktu lagi habis. ya. Di sini tiba-tiba ada menyimpulkan hasil angket. Lah jenengan le menyusun angketnya di mana, Mbak? Kemudian jenengan le nyebar angket di mana? Nah, nanti Oh tolong iya, iya. kegiatan evaluasinya dibenahi. Iya, Jadi baik Ibu. jangan tiba-tiba kok menyimpulkan hasil angket, padahal nggak ada proses menyusun angketnya di mana, Hmm. menyebar angketnya di mana, nggak ada. Oh, baik Oke, Ibu. Nggih, nanti silakan bisa dibenahi, nggih. Baik. Oke, cukup Pak Teguh, monggo. Baik, terima kasih Ibu penguji atas masukan dan pembenahannya. Silahkan Mbak Olivia closing yang singkat, silahkan. Baik, terima kasih atas masukan dan arahannya Ibu Siti Aminah ke aku sebagai moderator, ke Bapak Ali Sadikin sebagai mentor saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan meninggalkan breakout room. Silakan Mas Imran Aziz, persilakan.